Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelindwi Aurianti. Saya dari kelas 9B mau membaca pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu untuk memberikan pidato saya. Hari ini yang berjudul Siapa yang berdoa niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Tak lupa kita hadiahkan salawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa merupakan sarana komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memohon, berterima kasih dan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 berbunyi, "Faiza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'izat manantum fa'aqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita juga diajarkan tentang pentingnya berdoa dan tuntunan doa yang baik dan dianjurkan dalam agama Islam. Baik, doa adalah bentuk ibadah. Doa adalah bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Doa adalah ungkapan tulus dan ikhlas dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengakui kekuasaannya, memohon rahmatnya, dan memohon bimbingannya. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai hambanya yang berdoa kepadanya. Doa merupakan jalan bagi kita untuk mendekati diri kepadanya. Allah memohon ampunan, memohon bantuannya, dan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Syarat-syarat agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat tersebut meliputi keikhlasan dalam doa, keyakinan penuh kepada Allah, menjauhi maksiat, niat baik, dan bergantung hanya kepadanya. Berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla adalah sifat hamba-hambanya yang soleh, dan dengan mereka dipuji dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, bunyinya, innahu kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raqabaw wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka mengetahui dan meyakini bahwa semua kebaikan dunia dan akhirat ada di tangannya. Semua kebutuhan manusia hanya Dialah yang maha kuasa memenuhinya. Serta semua keburukan yang ditakutkan menimpa mereka hanya Dia Azza wa Jalla yang maha mampu mencegah. Maka dengan keyakinan ini mereka selalu berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla di semua waktu dan keadaan, karena kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla adalah dengan sungguh-sungguh memohon dan meminta kepadanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membuka pintu doa dengan seluas-luasnya, namun bagi orang yang berbudi tinggi, tidak serta-merta berdoa minta dikabulkan harapan dan kebutuhannya Nabi Ayub, contoh salah satu Nabiullah yang diberikan cobaan
sakit dan jatuh miskin hingga bertahun-tahun, 18 tahun. Selalu sabar dan tabah dalam mengalami penderitaan demi penderitaan, bahkan diusir oleh masyarakat dan ditinggal pergi oleh istrinya, Siti Rahmah. Setelah sekian tahun, beliau pun akhirnya berdoa dengan malu dan sungkan dalam bahasa yang santun. Tidak langsung minta disembuhkan dari sakit dan diangkat dari kemiskinan. Rabbi ini masaniyat duru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Barang siapa yang banyak berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan mudah, niscaya Allah akan memudahkan atau memperkenankan doanya dikala ia dalam keadaan kesulitan, dan akan dilimpahkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, siapa yang banyak bersyukur kepada Allah dikata mendapat nikmat, niscaya Allah menyelamatkannya dari kesengsaraan dan kesulitan. Orang yang berdoa harus memelihara diri dari makanan yang haram, dan itu merupakan salah satu syarat terpenting bagi pengabulan doa. Sesuai dengan bunyi sebuah hadis sahih, kemudian Rasulullah SAW menceritakan pula tentang seorang lelaki yang berlayar jauh, rambutnya kusut berdebu, mengangkat kedua belah tangan ke arah langit seraya memohon, Ya Tuhanku, sedang makanannya dari yang haram, minuman dari yang haram, dan pakaian pun yang dari yang haram, manakala perutnya telah dijejali pula dengan makanan yang haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian maksud sebuah hadis. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu susah maupun waktu senang. Dan jika doa kita belum mustajab, tentukan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lain yang kita butuhkan di saat yang tepat, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak daripada permintaan yang kita inginkan. Dan sudahlah selayaknya orang-orang yang dikabulkan doanya dan mendapatkan rezeki lebih dari Allah memanfaatkan rezeki tersebut untuk membuat jalan hidupnya berubah lebih baik. Contohnya adalah dengan selalu bersedekah dan menyisakan rezeki untuk diinfakkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Jangan pelit-pelit kepada orang, dan kita harus sering bersedekah dan baik hati kepada orang untuk mendapatkan pahala. Dan selalu berdoa kepada Allah, mau susah mau senang. Jangan lupa meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan Allah, dan lupa dengan dunia dan akhirat. Kita boleh senang-senang di dunia, tapi jangan lupa dunia akhirat kita. Sering-sering sholat wajib, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.